Bagaimana caranya agar ibadah-ibadah kita terasa nikmat dan khusyuk? Mengapa hal ini bisa saya rasakan kadang-kadang saja? Mohon tausiahnya Ustadz, agar hal kenikmatan ibadah, kekhusyukannya bisa terus-menerus saya nikmati, Ustadz. Nah, kita sedang berusaha semuanya. Yang pertama yang perlu dilakukan tashihun niyyah, luruskan niat. Sholat kita atau ibadah-ibadah yang lain, amal soleh yang lain, tujuannya untuk siapa? Kalau menurut Quran, tujuan kita beribadah itu hanya lillahi rabbil alamin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan hanya ibadah saja, aktivitas hidup kita pun dalam bekerja, berolahraga itu juga harus karena Allah. Sampai mati kita pun nanti hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Karena hanya untuk ibadah manusia itu diciptakan oleh Allah. Maka satu-satunya alasan kita hidup di dunia ini ya untuk Allah, bukan untuk yang lain-lain. Maka luruskan niatnya dulu. Kalau sudah lurus lillahi rabbil alamin karena Allah, insya Allah semua syariat yang Allah turunkan pada kita insya Allah tidak menjadikan beban. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan kesukaran dalam agama ini. Maka langkah kedua, sikapi semua bentuk ibadah yang Allah syariatkan, yang Rasul tuntunkan pada kita, itu sebagai kebutuhan kita kepada Allah, bukan sebagai beban. Kalau kita terhadap sholat merasa terbebani, maka sulit untuk khusyuk. Sesudah sholat subuh beraktivitas, tiba-tiba terdengar suara adzan zuhur. Orang yang menjadikan sholat menyikapinya sebagai beban, seringkali dia akan menggerutu. Mau lagi subuh iki wis zuhur. Selesai sholat zuhur, baru beraktivitas lagi sebentar, sudah terdengar adzan asar. Lagi adzan kok ra wis lagi zuhur wis ngasar. Sehingga mau berdiri untuk sholat, bertemu Allah, menghadap Allah, itu merasa beban banget. Padahal kita berinteraksi dengan Allah di situ dalam sholat, harusnya senang dan merindukan. Selesai subuh, kapan ini zuhurnya? Selesai zuhur, kapan asarnya? Di sela-sela yang wajib, saking rindunya kepada Allah, dia tunaikan yang sunnah. Antara subuh ke zuhur ada duha, ada qobliyah zuhur, kemudian sholat wajib zuhur, sampai ke asar ada ba'diyahnya, kemudian sholat asar, dan sesudah itu maghrib dan seterusnya sampai menjelang subuh. Antara isya ke subuh ada qiyamul lail, ada tahajud. Orang itu akan bangkit saking rindunya kepada Allah, karena melihat sholat itu sebagai kebutuhannya kepada Allah, bukan sebagai beban, bukan hanya sebatas kewajiban, tetapi meningkat levelnya menjadi kebutuhan. Sehingga yang kedua, usahakan untuk mensikapi sholat sebagai kebutuhan kepada Allah, bukan hanya sebatas isqatul wajib, penggugur kewajiban. Berikutnya, ikuti tata cara Rasulullah dalam menjalankan ibadah ini. Yang paling paham tentang ibadah adalah Rasulullah. Maka jangan cari cara sendiri, jangan cari jalan sendiri. Kalau mau ibadah khusyuk, usahakan ikuti Rasulullah. Insya Allah nanti akan berproses sehingga ibadah kita betul-betul khusyuk. Cara berikutnya, ketika dalam sholat tiba-tiba pikiran melayang entah kemana, segera kembalikan pikiran itu bahwa saya sedang sholat, sedang menghadap Allah. Nabi kita mengatakan,
innal musalliya yunaji rabbahu falyanzur bima yunajihi bihi. Sesungguhnya orang yang sholat sedang bermunajat kepada Robnya. Falyanzur bima yunaji bihi. Falyanzur bima yunajihi bihi. Maka hendaknya orang sholat itu melihat dan memahami apa yang dia munajatkan kepada Robnya. Berusaha memahami apa yang dibaca dalam sholatnya. Dengan begitu insya Allah hati ini akan bisa khusyuk saat kita beribadah kepada Allah. Kemudian sesudah itu mohon terus berdoa kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba, ya Allah, tolonglah hamba untuk terus mengingatmu, untuk terus bersyukur kepadamu, dan untuk terus memperbagus ibadahku kepadamu, wahai Allah. Ya, ikhtiar insani dilakukan, ikhtiar ilahinya juga dilakukan. Sesudah itu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Serahkan sepenuhnya kepada Allah.